Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga Tuhan pengharapan mengisi kamu dengan segala sukacita dan kedamaian saat kamu percaya kepadanya, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan harapan oleh kuasa Roh Kudus. Tertulis dalam Mazmur 27 ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara dan saudari terkasih di dalam Kristus, saya percaya ia adalah keinginan Allah untuk membawa kita ke tempat tinggalnya dan menyembunyikan kita secara diam-diam. Maksud saya mereka yang percaya kepadanya untuk perlindungan. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, sejak tahun 2020 kita telah melihat banyak hal yang merenggut kedamaian dari bumi. Orang menjadi sakit dan mati, banyak yang kehilangan pekerjaan, tingkat kemiskinan meningkat, bencana terjadi di mana-mana. Kita melihat perang dan mendengar desas-desus tentang perang, masyarakat yang hancur, orang-orang menderita di mana-mana, kehilangan kedamaian dan hidup dalam ketakutan. Banyak yang mengira Tuhan telah melupakan mereka. Tapi jangan khawatir saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kerana ada pengharapan di dalam Yesus. Tuhan kita tidak meninggalkan kita sama sekali. Dia membantu kita setiap hari untuk bergerak maju dalam hidup. Oleh kerana itu, kita hanya perlu fokus kepada Kristus Yesus dan menyerahkan segala kekuatan kita kepadanya. Ada tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Percayalah pada firman-Nya. Tuhan adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Mazmur 90 ayat 1. Allah adalah perlindungan kekuatan kita, pertolongan yang sangat hadir dalam kesulitan. Mazmur 46 ayat 2. Allah tidak berubah. Dia adalah Tuhan yang sama kemarin, hari ini dan selamanya. Haleluya. Tuhan meminta kita untuk berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lukas 21 ayat 36. Untuk mengatasi badai dalam hidup kita, kita perlu mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Suatu pemandangan yang melampaui apa yang kita lihat. Hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, di sini saya ingin membagikan kesaksian saya sendiri tentang bagaimana Tuhan membantu saya mengatasi rintangan dan kesulitan dalam hidup saya. Saya bermimpi di mana saya melihat badai besar dengan banyak petir di mana-mana di depan saya, dan kemudian datang mengelilingi saya sampai saya tidak bisa bergerak ke mana-mana. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya macet di sana. Kemudian saya melihat seseorang mendekati saya, dan dia adalah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya melihat diri saya berubah menjadi seperti anak laki-laki berusia 7 tahun. Dan Yesus mengendong saya dan membantu saya melewati badai dengan senyum di wajahnya. Dalam satu sesi doa, saya bertanya kepada Yesus, mengapa dia tersenyum kepada saya ketika menyelamatkan saya dari badai petir. Saya mendengar suara berkata, Matthew, aku menyintaimu dengan cinta yang berkekalan. Saya tersentuh oleh jawapan yang diberikan kepada saya, saudara dan saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus kita sangat penting. Sangat penting saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita perlu memahami gembala kita yang baik. Kita harus belajar bagaimana mendengarkan suara gembala yang baik. Alkitab memberitahu kita bahawa domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Melalui pimpinan Roh Kudus, doa, firman Tuhan ditambah puasa, kita dapat berdiri teguh di dalam Kristus sampai akhir, kerana ia meningkatkan iman. Ketika kita memiliki iman yang tak tergoyah, kita dapat menanggung kesulitan atau mengatasi tantangan dalam hidup. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus,
Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus lebih mengasihi Tuhan. Kita perlu meminta bantuan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus tahu bagaimana berdoa menggunakan firman Tuhan. Alangkah kokohnya firman Tuhan ketika kita tahu bagaimana menerapkannya dalam doa kita. Dan kita terus berdoa dengan cara itu. Tuhan sudah siap untuk melakukannya atau menjawab doa kita. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam setiap situasi dalam hidup kamu membutuhkan firman Tuhan sebagai pedang roh untuk mengalahkan pekerjaan musuh. Jangan biarkan rasa takut menguasai di hidup kamu. Janji Tuhan kepada kamu hari ini adalah Dia adalah tempat persembunyian kamu dan kamu dapat lari kepadanya. Ya, Dia adalah tempat persembunyianmu. Dia akan membantu kamu. Bahkan jika kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah kamu, percayalah kepada Kristus. Serahkan situasi itu kepadanya. Dia akan membawa solusi dalam hidup kamu. Ingatlah Mazmur 27 ayat 5, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Renungkan firman Tuhan siang malam. Kamu akan mengerti apa yang saya maksud. Tuhan adalah tempat persembunyian kita. Yesus adalah tempat persembunyian kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berterima kasih kepadamu atas janji-janjimu dalam Mazmur 27 ayat 5. Bahawa Engkau akan melindungi kami di tempat tinggalmu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Engkau adalah tempat persembunyian kami. Kami percaya sekarang seluruh hidup kami tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa kerana memimpin hidup kami yang membawa kedamaian dan sukacita besar dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin and amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergi dengan damai dan kembali dengan damai. Berkat dan perlindungan Tuhan atas kamu semua. Amin dan amin.